Selamat pagi adik-adik Pratama. Nggak kerasa ya, ini udah hari Minggu lagi dan saatnya buat kita sekolah minggu. Udah siap sekolah minggu belum? Nah adik-adik, ini kan udah bulan Desember nih. Nah adik-adik ingat nggak Desember itu identik dengan hari apa? Ya, hari Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang rumahnya udah memasang pohon Natal? Tunjuk jari. Nih Mbak Ella udah pasang pohon Natal di rumahnya Mbak Ella. Walaupun mungkin tahun ini kita nggak bisa merayakan Natal bareng-bareng sama teman-teman kita, tapi kita nggak boleh kehilangan semangat ya. Kita harus tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Mbak Ella mau memimpin di dalam doa pembukaan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Saya syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami bisa melakukan sekolah minggu kembali. Bapak, biarlah kiranya kami bisa fokus memuji memuliakan nama Tuhan dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dalam melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, ampuni setiap dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saya syukur haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, seperti yang udah Mbak Ella bilang tadi, bulan Desember ini kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saat ini Mbak Ella mau mengajak kalian untuk menyambut Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia dengan satu pujian, yaitu pujian Selamat Selamat Datang. Nah, Mbak Ella akan ngasih videonya, juga sudah ada liriknya. Adik-adik semua bisa bernyanyi dengan bersukacita ya. Kita mau menyanyi bersama-sama. Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak tercela. Undangmu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Ya adik-adik, kita sudah selesai memuji memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian Sama-sama Datang lagi. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya dulu. Nah, Mbak Abel akan menolong kita dalam membacakan ayat pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 33. Nah, kita mau belajar bagaimana sikap yang baik, sikap yang hikmat saat ada perjamuan Tuhan. Nah, kita mau belajar. Sebelumnya kita mau simak dulu. Mbak Abel akan menolong dalam membacakan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 33. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 33. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat,
ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Nah, adik-adik, kita sudah selesai menyimak pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan Mbak Abel. Sekarang, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana sikap yang baik ketika ada perjamuan Tuhan. Nah, sebelumnya Mbak Ella mau tanya dulu nih, adik-adik siapa yang sudah pernah datang ke gereja mengikuti ibadah ketika ada perjamuan Tuhan? Bisa tunjuk jari dari rumah masing-masing? Ya, sebagian besar dari kita pasti sudah pernah ya melihat apa itu perjamuan Tuhan. Mungkin ada yang menjawab, "Mbak, perjamuan Tuhan itu ya, yang makan roti sama minum anggur." Nah, adik-adik sudah tahu belum sih apa arti dari makan roti dan minum anggur itu? Jadi adik-adik, makan roti dan minum anggur ketika perjamuan Tuhan itu mengingatkan kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mengingatkan akan kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Sedangkan anggur melambangkan tentang darah Yesus yang mengalir ketika menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, Mbak Ella mau menekankan bahwa perjamuan Tuhan merupakan suatu peringatan yang tidak boleh dimain-mainkan atau suatu peringatan yang sakral. Karena apa? Karena yang sudah dijelaskan Mbak Ella tadi. Karena perjamuan itu mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu, tidak semua orang boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Pasti adik-adik di Pratama belum ada yang boleh kan mengikuti perjamuan Tuhan? Perjamuan Tuhan itu boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus yang sudah dibaptiskan. Seperti itu. Tidak semua orang boleh melakukannya. Nah, suatu saat ketika adik-adik sudah dewasa nanti, ketika adik-adik sudah memutuskan untuk hidup percaya sama Tuhan Yesus dan sudah dibaptiskan, pasti ada saatnya adik-adik semua bisa ikut perjamuan Tuhan. Karena itu adik-adik, di sini sekali lagi Mbak Ella mau menekankan
Walaupun mungkin adik-adik di sini belum mengikuti perjamuan Tuhan itu, tapi ketika adik-adik hadir dalam ibadah, adik-adik juga harus ikut menghormati peringatan akan kematian Tuhan Yesus yang dilambangkan roti dan anggur tadi. Adik-adik harus tetap tenang. Mungkin adik-adik bisa berdiam diri mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus belajar untuk menghormati dan bersikap baik ketika ada perjamuan Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Gitu ya. Kita semua siap untuk menghormati perjamuan Tuhan. Yang siap boleh tunjuk jari. Ya. Adik-adik Pratama, Mbak Ella yakin sudah pintar dan sudah bersikap baik ketika ada perjamuan Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai sekolah minggunya. Mbak Ella mau mengingatkan untuk adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan dulu di rumah. Nanti saat kita sudah boleh ke gereja, persembahannya bisa dibawa ke gereja. Nah, sebagai penutup, Mbak Ella punya satu tugas buat adik-adik. Adik-adik silahkan menggambar pohon Natal dengan kreasi. Adik-adik boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, pewarna atau apapun itu. Silahkan adik-adik menggambar pohon Natal itu dan diberi ucapan selamat hari Natal. Nah, setelah sudah jadi bisa difoto dan dikirimkan ke Mbak Ella. Untuk gambar pohon Natalnya adik-adik bisa memajangnya di kamar, atau mungkin kalau mau diberikan kepada teman atau orang tua, kakak atau adik juga boleh. Oke, Mbak Ella tunggu tugasnya ya. Sekarang kita mau menutupnya di dalam doa. Mbak Christine mau menutup di dalam doa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai adik-adik. Mbak Christine akan memimpin dalam doa. Lipat tangan, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami telah selesai bersekolah minggu. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar setiap kami tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.